Topik kelima materi belajar polusi adalah hubungan agenda mitigasi polusi dan SDGs. Subtopik pertemuan ini adalah hubungan agenda mitigasi polusi dan SDGs di tingkat global dan nasional. Kali ini kita akan menghubungkan agenda-agenda mitigasi polusi yang ada dengan SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals, agenda tujuan pembangunan berkelanjutan, adalah kesepakatan pembangunan global yang disahkan oleh para pemimpin dunia yang tergabung dalam PBB pada 25 September 2015. Dengan mengusung tema, mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak 2016 hingga 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Berbeda dari pendahulunya, Millennium Development Goals, MDGs, SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization, CSO, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Prinsip utamanya adalah tidak meninggalkan satu orang pun. Prinsip tersebut menjawab dua hal, yaitu keadilan prosedural, yaitu sejauh mana seluruh pihak, terutama yang selama ini tertinggal, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, dan keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok tertinggal. 17 tujuan dalam SDGs adalah: tujuan 1, tanpa kemiskinan. Tujuan 2, tanpa kelaparan. Tujuan 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan 4, pendidikan berkualitas. Tujuan 5, kesetaraan gender. Tujuan 6, air bersih dan sanitasi layak. Tujuan 7, energi bersih dan terjangkau. Tujuan 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan 10, berkurangnya kesenjangan. Tujuan 11, kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan 13, penanganan perubahan iklim. Tujuan 14, ekosistem laut. Tujuan 15, ekosistem daratan. Tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Agenda SDGs apa saja yang berhubungan dengan mitigasi polusi? Menurut Elder dan Zussman 2016, polusi udara terkait erat dengan hampir semua SDG, termasuk masalah kelaparan, kesehatan, air, energi, pertumbuhan dan pekerjaan, infrastruktur, kota, konsumsi dan produksi berkelanjutan, iklim, air, dan tanah, meskipun keterkaitan ini tidak disebutkan secara spesifik. Salah satu alasan keterkaitan ini tidak terlihat adalah struktur SDGs mencakup dan mencampurkan penyebab, efek, dan solusi polusi udara. Mari kita lihat, apakah agenda mitigasi polusi berkolerasi dengan agenda SDGs. Karena Esbake 2019 mengungkapkan bahwa memahami hubungan potensial antara polusi air dan SDGs adalah kunci untuk mengatasi tantangan polusi itu sendiri. Tujuan 1, tanpa kemiskinan. Elder dan Zussman 2016 menyatakan orang miskin seringkali terpapar polusi udara, maka upaya untuk mengurangi polusi udara turut meringankan penderitaan orang miskin. Polusi udara berkontribusi atas perubahan iklim dan pemanasan global. Seperti Elder dan Zussman, Franciscus 2016 juga mengatakan hal yang sama, bahwa banyak orang miskin tinggal di wilayah-wilayah yang paling dipengaruhi oleh pelbagai gejala yang terkait dengan pemanasan bumi. Sementara, penghidupan mereka sangat tergantung pada cadangan alam dan jasa ekosistem, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Tujuan 2, tanpa kelaparan. Polusi udara mengurangi hasil panen dan produktivitas pertanian, sehingga mengurangi polusi udara akan berkontribusi pada tujuan 2, mengurangi kelaparan. Pengurangan polusi akan membantu produktivitas petani karena tanahnya tidak rusak.
Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya dari berbagai polusi sudah begitu banyak. Sudah saatnya mengurangi polusi yang disebabkan oleh aktivitas manusia karena kehidupan yang sehat dan sejahtera harus didukung oleh lingkungan yang sehat. Tujuan 4. Pendidikan berkualitas. Pendidikan adalah tujuan lintas sektor karena akan berkontribusi pada semua bidang tujuan lainnya termasuk untuk mengurangi polusi. Pendidikan yang berkualitas mampu membangkitkan kesadaran peserta didik akan bahaya polusi, dapat mengurangi berbagai polusi di masa yang akan datang. Tujuan 5. Kesetaraan gender. Di beberapa kasus, perempuan lebih menderita akibat polusi udara, terutama polusi udara dalam ruangan dari kompor. Maka upaya mengurangi polusi turut mendukung tujuan ini. Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali yang aman secara global. Berbagai regulasi untuk melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, dan danau sangat membantu untuk mencapai tujuan 6 ini. Fransiskus mengatakan bahwa akses ke air minum yang aman merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan universal. Hal ini juga tertuang dalam UUD tahun 1947 dan berbagai regulasi turunan lainnya. Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau. Energi terbarukan, efisiensi energi, penelitian dan pengembangan terkait energi terbarukan, dan infrastruktur energi berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi polusi udara. Sebaliknya, akses pada energi yang tidak berkelanjutan bisa meningkatkan polusi udara. Maka regulasi pemerataan akses terhadap energi yang bersih dan terjangkau akan turut mengurangi polusi. Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Upaya dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan akan berkontribusi untuk mengurangi polusi. Maka, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menggunakan energi yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi polusi. Tujuan 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Seruan industrialisasi dan infrastruktur agar berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih besar dari teknologi yang bersih dan ramah lingkungan akan berkontribusi untuk mengurangi polusi udara. Namun, menurut Fransiskus dalam Laudato Si, teknologi yang dalam kaitan dengan kepentingan bisnis diklaim sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan masalah-masalah ini atau polusi, pada kenyataannya tidak mampu melihat misteri aneka hubungan di antara banyak hal, lalu kadang-kadang memecahkan satu masalah hanya untuk menciptakan masalah lain. Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan. Walaupun semua manusia akan terdampak polusi, orang miskin cenderung lebih menderita, maka mengurangi polusi akan mengurangi kesenjangan. Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan sampah kota dan sampah lainnya akan menjadikan komunitas itu lebih berkelanjutan. Tujuan ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses ke sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dapat diakses, dan berkelanjutan untuk semua. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Fransiskus 2016 menyatakan bahwa konsumsi saat ini di negara-negara maju dan di lapisan-lapisan terkaya masyarakat, di mana kebiasaan memboroskan dan membuang telah mencapai suatu tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Eksploitasi planet sudah melebihi batas maksimal, padahal kita masih belum memecahkan masalah kemiskinan. Sepertiga dari makanan dibuang sia-sia, hal ini sama halnya dengan merampas makanan dari mereka yang miskin. Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim. Integrasi tindakan perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional mencakup langkah-langkah manfaat tambahan seperti rekomendasi Koalisi Iklim dan Udara Bersih (CCAC) untuk menangani polusi udara dan perubahan iklim secara bersamaan dengan berfokus pada CLSP (Short-Lived Climate Pollutants). Maka,
Penanganan polusi udara juga sekaligus menangani perubahan iklim. Tujuan 14. Ekosistem laut. Banyak tempat terancam oleh polusi dari kegiatan pertambangan, pertanian, dan industri tertentu, terutama di negara-negara dengan peraturan atau pengawasan yang tidak memadai. Selain karena limbah industri, banyak deterjen dan produk kimia yang masih lazim digunakan oleh penduduk di banyak tempat di dunia terus mengalir ke sungai, danau, dan laut. Maka upaya untuk mengurangi polusi akan turut melindungi keberlangsungan ekosistem di laut. Tujuan 15. Ekosistem daratan. Memastikan konservasi, restorasi, dan penggunaan berkelanjutan ekosistem air tawar darat dan darat serta jasanya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban perjanjian internasional yang dapat dimulai dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan. Namun, Fransiskus 2016 menyatakan, analisis dampak lingkungan suatu usaha biasanya melupakan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Tujuan 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Sama dengan tujuan 12, mempromosikan supremasi hukum dan akses yang setara terhadap keadilan, 16.3, dan pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, 16.6, dapat membantu memperkuat hukum dan kebijakan terkait polusi dan meningkatkan penegakannya. Bagaimanapun, kelembagaan yang kuat dapat menciptakan apapun, termasuk menekan laju polusi. Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Karena semua manusia terdampak oleh polusi dan berpotensi menjadi kontributor polusi, tujuan 17 ini sangat perlu dilakukan untuk mengurangi polusi. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan andil dari semua elemen. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih.